Shalom, shalom, shalom Elohim, shalom. Haleluya. Kita ada pagi hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan saya percaya kedatangan kita adalah tidak disia-siakan, akan menjadi berkat bagi Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, sebelum kita mulaikan ibadah kita, biar kita merasakan saat demi bertemu bersama Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, sehingga sebentar apabila kita menikmati kehadirannya, kita akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Karena Engkau Allah memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau menghentar kami pagi ini ada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu agar nama-Mu ditinggikan. Walaupun kami harus melewati berbagai macam persoalan, tetapi kami percaya dengan memandang Engkau di dalam hadirat-Mu, kami akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Terima kasih buat hari yang Engkau berikan ini Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, biarlah pujian, penyembahan, bahkan ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya urapan Allah Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, bahkan memenuhi hamba-Mu sebentar yang akan melayani firman-Mu. Kami undang hadirat-Mu bersama kami, dan di dalamnya kuasa-Mu bekerja melebihi segala-galanya Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Kami mau buka dan kami alaskan, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Engkau Tuhan baik bagi kami. Dia yang mengerti kehidupan kita lebih dari siapapun. Mari kita mengurus diri dan menyembah Dia. Lebih
Haleluya. Dia Tuhan adalah gunung batu kita. Hanya Dia satu-satunya keselamatan kota benteng kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu. Segala pujian dan penyembahan telah kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan, dan Engkau disenangkan. Pada saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, urapi kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan. Beri kepada kami kesegaran jiwa dan roh. Beri kepada kami kesegaran tubuh jasmani ini, agar kami dapat mengikuti pemberitaan firman Allah dan kami mendengar. Dan pada saat nanti
kami juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, suatu ketika seorang raja Israel yang bernama Hizkia, dia dikuasai oleh kerajaan Asyur. Karena Hizkia tunduk dan takluk kepada Raja Asyur, maka Hizkia harus membayar upeti kepada Raja Sanhedrin. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, menjauhlah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakish dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dan pintu-pintu dan jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Jadi pada saat itu, jika ada satu kerajaan ditaklukkan oleh kerajaan yang lain, maka kerajaan yang ditaklukkan harus membayar upeti, menyetor kepada raja yang menaklukkan mereka. Di sini Hizkia memberikan upeti dengan segala perabotan atau emas yang ada di bait Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat Hizkia hidup dalam penjajahan, Hizkia mengeluarkan satu pendapat kepada para orang-orang yang dekat dengan Hizkia. Hizkia berkata, kita tidak mungkin hidup dijajah terus. Kita tidak mungkin membiarkan diri untuk diperas oleh Sanherib. Oleh sebab itu mari kita bangkit, kita rencanakan sesuatu, kita lawan Raja Asyur. Lalu orang-orang pemerintahan itu berkata, Tuanku Raja Hizkia, kita tidak mempunyai kemampuan untuk melawan Raja Asyur yang hebat dalam peperangan. Dan kita sudah mendengar banyak kerajaan-kerajaan ditaklukkan oleh Sanherib. Jadi kalau kita memberontak melawan kerajaan Asyur, kita pasti akan hancur. Lalu Hizkia berkata, bagaimana kalau kita minta bantuan Mesir? Kita mengadakan kesepakatan dengan Mesir supaya kita dengan Mesir melawan kerajaan Asyur. Lalu orang-orang pemerintahan tersebut setuju dengan apa yang diusulkan oleh Hizkia. Tetapi apa yang
yang direncanakan, apa yang disepakati di antara mereka, antara Hizkia Raja Yehuda dengan kerajaan Mesir, ternyata didengar oleh kerajaan Asyur. Sanherib mendengar berita bahwa Hizkia mengadakan kesepakatan dengan Mesir untuk menyerang kerajaan Asyur. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat Hizkia membuat rencana yang akan dijalankannya bersama dengan kerajaan Mesir, ternyata Allah mengetahui rencana Hizkia. Allah mengetahui setiap rancangan pembicaraan yang diadakan antara Hizkia dengan kerajaan Mesir. Kita perhatikan di Yesaya pasal 30. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi yang diperbuat oleh Hizkia dan orang-orang pemerintahannya, mengadakan kesepakatan dengan Mesir, ternyata kesepakatan mereka diketahui oleh Tuhan. Jadi apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka rencanakan, semua diketahui oleh Tuhan. Saudara, ketika kita merancangkan sesuatu, ketika kita ingin merancangkan sesuatu, Tuhan tahu apa yang kita rencanakan. Tuhan tahu apa yang kita rancangkan. Ketika Tuhan tahu tentang Hizkia yang bersepakat dengan Mesir, ternyata itu merupakan satu kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Artinya Hizkia sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, sebagai pribadi yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Namun pada saat dia menghadapi permasalahan, dia ditindas oleh Sanherib, Raja Asyur. Hizkia dan pemerintahannya minta bantuan kepada Mesir. Sepatutnya Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Hizkia dan pemerintahannya. Allah berkata, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Jadi pada saat mereka mengadakan kesepakatan dengan Mesir, firman Allah katakan mereka sebagai pemberontak di hadapan Allah. Jadi pada saat seseorang yang berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya menyembah kepadanya, saya beribadah kepadanya, namun pada saat dia menyepakati
segala sesuatu tentang kehidupannya. Minta pertolongan kepada orang lain, mengharapkan bantuan orang lain. Firman Allah dengan tegas katakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Artinya orang percaya harus menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk dia mengadu setiap permasalahannya. Setiap orang percaya harus datang kepada Tuhan jika dia memiliki persoalan yang menindih kehidupannya. Atau dengan kata ketika letih lesu dan berbeban berat, dia harus datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi Hizkia dengan Mesir merancangkan satu tindakan untuk melawan Raja Asyur. Tetapi ternyata apa yang mereka rancangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bukan merupakan rancangan yang daripada Tuhan. Jadi, kalau kita ingin merancangkan sesuatu dalam kehidupan ini, bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Artinya, hikmat Tuhan itu lebih tinggi daripada hikmat yang kita miliki. Ada istilah, hikmat kita hanya sebutir pasir, tetapi hikmat Allah bagaikan pasir di pantai. Allah berkata, celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Artinya, Allah memiliki rancangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Allah mempunyai rancangan tersendiri. Jadi kita hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang tertekan. Tuhan, aku sedang letih lesu dan berbeban berat. Apa rancangan-Mu bagiku? Itulah yang Tuhan inginkan. Celakalah artinya teruslah mengalami kesusahan dalam kehidupan ini. Celakalah artinya teruslah hidup di dalam kesengsaraan. Tuhan tidak ingin kita mengalami apa yang dimaksud dengan celaka. Sebab rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang berpengharapan. Kemudian Tuhan juga berkata, yang memasuki satu persekutuan yang bukanlah dorongan rohku. Artinya kalau ada suatu persekutuan, kalau ada join antara kita dengan orang lain, biarlah itu bukan merupakan ide, buah pemikiran kita, tetapi karena roh yang menolong. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi setiap persepakatan antara umat Tuhan dengan orang-orang lain itu tetap Tuhan menetapkan, harus sepengetahuan Tuhan, harus berdasarkan rancangan Tuhan. Jadi perhatikan, kalau kita mengikat perjanjian dengan orang lain, harus sepengetahuan Tuhan, harus minta izin dulu terhadap Tuhan, harus tanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kesusahan
atau celaka karena kesepakatan yang kita buat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kesepakatan yang dibuat oleh kita, baik dengan sesama orang percaya maupun dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetap harus disertai dengan kewaspadaan, harus disertai dengan satu komitmen bahwa kesepakatan ini sebelum disahkan, saya harus tanya kepada Tuhan, apakah boleh atau tidak. Tidak jarang kita mendengar seseorang memberi pinjam uang, kesepakatan untuk membayar dalam jangka waktu tertentu, tetapi ternyata tidak dibayar, uang dibawa lari dan lain-lain. Saudara, jadi jangan sampai kita membuat kesepakatan dengan pihak lain. Itu merupakan suatu keputusan dalam diri kita berdasarkan apa yang dunia tawarkan. Hizkia mengadakan kesepakatan dengan Mesir, sebab Hizkia melihat ketika suatu kerajaan ditaklukkan oleh kerajaan lain, maka kerajaan yang ditaklukkan mengadakan kesepakatan dengan kerajaan yang lain untuk melawan kerajaan yang menaklukkan dirinya. Dengan kata lain, kesepakatan rancangan dalam kehidupan Hizkia berdasarkan apa yang terjadi di dunia ini. Jadi jangan membuat kesepakatan berdasarkan apa yang dunia tawarkan, tapi buatlah persepakatan berdasarkan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ketika Hizkia mengadakan kesepakatan dan Sanherib Raja Asyur tahu, maka kita perhatikan Sanherib mengintimidasi Hizkia. Kita perhatikan ayat 19. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 dan seterusnya. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau akan memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang-orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Sanherib atau Raja Asyur setelah mendengar Hizkia membuat kesepakatan dengan Mesir untuk melawan Raja Asyur, Sanherib mengintimidasi Hizkia. Hizkia, siapa lagi yang akan menolong engkau? Kami bangsa yang besar, engkau pasti dapat kami hancurkan. Intimidasi artinya tindakan menakut-nakuti. Intimidasi juga berarti gertakan atau ancaman. Hizkia ditakut-takuti oleh Sanherib Raja Asyur. Kamu dan kerajaanmu pasti akan kami hancurkan. Hizkia diancam, kerajaanmu pasti akan kami hancurkan. Hizkia takut mendengarkan ancaman itu. Hizkia takut mati
dengan ancaman dari Raja Asyur tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, judul khotbah pada saat ini yaitu mengalahkan intimidasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Raja Asyur mengintimidasi Hizkia dengan perkataan, "Hizkia, tidak ada orang yang akan menolong engkau. Hizkia, sekalipun engkau bersekutu dengan Mesir, engkau tidak akan menang." Raja Asyur mengintimidasi Hizkia, "Engkau pasti hancur dengan segala kerajaanmu." Ketika intimidasi datang, Hizkia berlari. Dalam pengertian lain, dia datang kepada Tuhan. Sebab dia sudah sadar bahwa berharap kepada Mesir tidak menjamin dia akan selamat. Dia sudah sadar bahwa persekutuan dengan Mesir, supaya Mesir menolong Hizkia dan kerajaan Yehuda, tidak akan melepaskan mereka dari kekejaman Raja Asyur. Ketika intimidasi datang, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Inilah yang juga Tuhan inginkan. Ketika kehidupan kita berada dalam ketakutan, ketika kehidupan kita berada dalam kekhawatiran, yang Tuhan inginkan adalah kita datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, ada pujian yang sangat lama sekali yang berkata, "Hanya kepada Yesus aku bisa datang. Hanya kepada Yesus ku berlari." Sebentar Ibu Lika dan Ibu Kepala Sidang akan menyanyikan pujian ini. Setelah itu kita semua bisa menyanyikan bersama-sama. Pada Yesus
Hizkia mengambil jalan yang tepat ketika Sanherib, Raja Asyur, mengintimidasi Hizkia. Dia sadar bahwa bukan Mesir yang akan menyelamatkan dia, tetapi hanya Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Oleh sebab itu Hizkia datang kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sentingkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang." Hizkia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaulah penolongku, Engkaulah penyelamatku. Memang Raja Asyur adalah raja yang sudah memusnahkan berbagai macam bangsa. Tetapi aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan melepaskan aku, bahwa Engkaulah yang akan melepaskan Israel umatku ini dari intimidasi Raja Sanherib." Saudara, pada saat ini, mau tidak mau, intimidasi datang kepada kita. Intimidasi dalam hal keuangan. Dunia berkata, celakalah kita kalau tidak mempunyai uang. Celakalah kita kalau tidak mempunyai uang. Bagaimana kita bisa hidup tanpa uang? Pekerjaan bisa dipakai oleh setan, oleh dunia untuk mengintimidasi kehidupan kita. Kalau engkau tidak bekerja, pasti masa depanmu hancur. Kalau engkau tidak bekerja, pasti engkau akan menjadi orang yang minta-minta. Kesehatan tubuh jasmani pun bisa mengintimidasi kehidupan kita. Engkau sudah lanjut usia, pasti engkau akan segera kembali kepada Pencipta. Engkau sedang sakit, dunia mengintimidasi. Kalau engkau tidak berobat ke dokter, kalau engkau tidak masuk rumah sakit, engkau pasti tidak lama lagi hidup di bumi ini. Masa depan kita juga merupakan hal yang digunakan oleh setan untuk mengintimidasi kehidupan kita. Kalau sekarang usahamu sedang hancur, bagaimana mungkin masa depanmu cerah? Bagaimana mungkin masa depanmu akan menjadi orang yang berhasil?
engkau tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang dan pangan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana engkau bisa hidup dengan baik? Itulah dunia sedang mengintimidasi kehidupan kita dalam bentuk uang, kesehatan, pekerjaan, usaha dagang kita. Itu merupakan bentuk intimidasi dunia yang sedang terjadi. Dan tahun 2023 dunia meramalkan akan terjadi kekacauan di dunia ini. Saudara, ketika intimidasi dari dunia datang kepada kita, jangan seperti cacing kepanasan. Artinya kita menjadi orang yang gelisah, takut, khawatir, kacau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Atau kita membuat kesepakatan dengan orang lain supaya mereka membantu kehidupan kita, menyokong kehidupan kita. Saudara, yang Tuhan inginkan ketika intimidasi datang kepada kita, datang kepada Tuhan. Tuhan, dunia mengatakan aku tidak mungkin hidup lebih panjang lagi karena aku sakit dan tidak pernah mengalami kesembuhan. Namun aku percaya kepadamu Tuhan. Tuhan dapat melakukan mujizat bagiku. Tuhan, dunia mengatakan kalau aku tidak mempunyai uang, aku akan tamat dalam kehidupan ini. Aku tidak bisa membeli makanan dan minuman. Aku tidak bisa membayar biaya uang anak sekolah. Aku tidak bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Yang Tuhan inginkan, kita datang kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan intimidasi dunia ini. Sebab kita mempunyai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bangsa-bangsa lain dihancurkan, dimusnahkan oleh raja-raja Asyur. Namun aku percaya Engkau akan menolong aku. Namun aku percaya Engkau akan melindungi aku. Engkau akan menyelamatkan aku. Dengan sungguh-sungguh Hizkia berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupannya. Tuhanlah yang sanggup membebaskan dia dari Raja Asyur. Dia memiliki kepercayaan hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan dia dari intimidasi Raja Asyur. Saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 sampai dengan 37. Demikian dikatakan firman Tuhan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur.
Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya. Maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian El-Santon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ketika Israel sudah dikepung oleh kerajaan Asyur, oleh tentara Asyur yang sangat luar biasa dalam hal berperang, Israel tinggal menunggu waktu untuk dihancurkan, dimusnahkan oleh Raja Asyur. Tetapi pada saat itu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Hanya Engkau yang bisa melepaskan aku dari intimidasi Raja Sanherib. Tuhan mendengar seru doa Hizkia. Dari surga dia mendengar suara Hizkia berdoa. Dari surga dia melihat Hizkia menangis meminta pertolongan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dia mengakui hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Dengan sungguh-sungguh dia menyadari, aku tidak ada apa-apanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mendengar, Tuhan melihat Hizkia. Dan dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-35, malaikat Allah dibunuhlah seluruh tentara kerajaan Asyur. Hizkia tidak melakukan apapun. Hizkia tidak mengerjakan apapun untuk melawan Raja Asyur. Dia hanya berdoa. Dan Tuhan yang membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Saudara, hanya lewat doa Hizkia mengatasi intimidasi daripada Raja Asyur. Hanya dengan doa Allah bergerak menolong Hizkia. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali saya ingatkan, ketika dunia mengintimidasi kehidupan kita dalam bentuk uang, kesehatan, pekerjaan, usaha dagang, dalam hal makan dan minum, dalam hal biaya kehidupan sehari-hari, jangan takut. Allah adalah pembela kita. Jangan takut. Dia pasti menolong kehidupan kita. Mungkin kita berkata, oh saya orang berdosa, bagaimana mungkin doa saya didengar oleh Tuhan? Bagaimana mungkin Allah menjawab doa kita? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika anak bungsu meninggalkan orang tuanya dengan seluruh harta warisannya, anak bungsu pergi ke negeri yang lain, dihabiskannya segala kekayaannya, berfoya-foya di sana. Dia bangkrut, bahkan harus makan ampas babi. Itu pun dilarang oleh orang-orang sekitarnya. Lalu dia menyadari akan dosanya. Lalu dia menyadari akan kebaikan bapaknya.
Lalu dia bertekad untuk minta pengampunan dosa, bertekad untuk datang ke Bapa dan minta pengampunan dosa, minta untuk kembali diterima sekalipun dia sebagai hamba daripada ayahnya. Ketika anak bungsu ini sampai di rumahnya, ternyata sang bapak sudah ada di depan rumah tersebut, sedang menanti-nantikan. Dan sang bapak itu memeluk anaknya. Lalu anaknya itu yang sudah habis-habisan oleh sang bapak kembali dijadikan sebagai anak, dan sang bapak memberikan segala keperluan anak bungsu tersebut. Jadi datanglah kepada Tuhan jika kita ingin mengalami pemulihan dalam kehidupan ini. Datanglah kepada Tuhan. Tingkatkan jam doa kita. Tingkatkan kedekatan kita kepada Tuhan. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi kita semua. Dia tidak merancangkan supaya kita hidup terpuruk dalam kehidupan ini. Dia tidak merancangkan supaya kita jatuh dalam kehidupan ini, dalam berbagai hal. Tetapi dia ingin kita terus berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jika intimidasi datang kepada kita, pegang kuat firman Tuhan. Kita perhatikan kitab Sefanya. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Saya undang sini Jumat pagi berdiri. Sefanya pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang berat atasmu, telah menepas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah hatimu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergembira tangan engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Jadi, apapun keadaan kita, letih lesu dan beban berat atau intimidasi dari dunia ini, perhatikan, kita ditentukan oleh Tuhan sebagai pemenang. Kita tinggal melakukan firman Tuhan dan kemenangan itu datang kepada kita. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan bersama, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Haleluya.
saudaraku. Sebagai
apapun yang engkau alami pada saat ini, engkau sedang diintimidasi oleh dunia dalam hal kesehatan jasmani, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha dagangmu, dalam hal makanan minum, dalam hal biaya kehidupan. Perhatikan satu hal, Allah memperhatikan kehidupanmu. Allah akan melepaskan engkau dari segala intimidasi dunia. Allah akan membebaskan engkau. Dalam nama Yesus, terjadilah dalam nama Yesus. Biar kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sungguh firman yang Tuhan ucapkan adalah firman yang akan terjadi dalam kehidupan kami dan sedang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Yakinkan diri ini ya Tuhan. Yakinkan jiwa kami bahwa kami adalah orang-orang pemenang yang bisa mengalahkan setiap intimidasi dunia. Yakinkan kami untuk hidup berpegang kepada firman Allah, bahwa kami ditentukan sebagai orang pemenang atas setiap permasalahan yang menindas kehidupan kami. Biar kami terus memperkatakan firman-Mu, sehingga firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terima damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.